semua teman sejawat sekalian. Yang saya hormati Dr. Beni Philip, SPB KBD. Apa kabar, Dok? Terima kasih atas undangannya juga. Dokter Tuar juga saya ucapkan terima kasih kembali atas undangannya. Dan begitu juga saya ucapkan terima kasih untuk BioLife, terutama Pak Julis dan Pak Paulus. Saya sangat gembira karena bisa bergabung di acara RTD dari Divisi Bedah Digestif ini, dari FKUI. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dengan materi yang saya sampaikan untuk teman-teman sejawat sekalian. Saya mulai share screen-nya. Ya, jadi materi yang saya sampaikan pada hari ini mengenai atenuasi dari fibrosis hati menggunakan herbal komponen 861 pada pasien sirosis hati. Maaf, sudah ada slide show-nya, Dok? Sudah lihat? Sudah, Dok. Sudah. Oh, ya. Sudah bisa Per definisi sirosis hati itu sendiri merupakan suatu fibrosis dan nodular regenerasi yang berasal dari kerusakan hepatoseluler. Sirosis itu sendiri merupakan manifestasi dari tahap lanjut dari semua penyakit hati liver kronik yang progresif. Secara etiologi, berbagai macam penyebab dari sirosis mulai dari infeksi virus hepatitis, terutama hepatitis virus B dan C yang banyak kita jumpai, kemudian penyakit-penyakit autoimun, terutama penyakit primary biliary cirrhosis, kemudian penyakit-penyakit metabolik toksik seperti non-alcoholic fatty liver disease, kemudian kelainan genetik herediter, salah satunya yang paling banyak adalah penyakit Wilson atau hemakromatosis, penyakit-penyakit yang berada di saluran biliar seperti primary sclerosing cholangitis atau secondary cirrhosis biliaris yang ditandai dengan adanya struktur atau gallstone. Kemudian penyebab karena obat-obatan, ini terutama obat-obat dari imunologi atau dari anti kemoterapi. Kemudian penyakit-penyakit vaskuler seperti gagal jantung kanan juga bisa menyebabkan sirosis hati, dan penyebab yang kadang-kadang tidak diketahui tapi lebih banyak penyebabnya sebenarnya adalah non-alcoholic fatty liver disease. Ini sedikit insidence dari sirosis hati berdasarkan etiologi Rumah Sakit Muhyiddin Sudirohusodo. Selama 3 bulan kita mendapatkan 65 kasus pasien sirosis hati yang baru dengan penyebab yang paling banyak adalah hepatitis virus B dengan frekuensi 76,9%, diikuti oleh penyebab non-alcoholic fatty liver disease. Secara patofisiologi, liver cirrhosis itu sendiri merupakan suatu keadaan di mana terjadi kematian dari hepatosit dan hilangnya dari parenkim hati. Keadaan ini ditandai oleh 3 keadaan, yaitu terjadinya fibrosis. Fibrosis ini adalah merupakan proses psikatrik yang ditandai oleh meningkatnya deposisi dan perubahan dari matriks ekstraseluler di hati. Kemudian terjadi perubahan dari pertumbuhan sel dalam bentuk hiperplasia atau regenerasi. Ini nanti akan mengarah ke suatu keadaan yang kita sebut hepatocellular karsinoma kalau regenerasi dan hiperplasianya yang berlebihan. Kemudian adanya gangguan dari vaskuler dan sirkulasi yang nantinya berpengaruh dalam tekanan hipertensi portal, dan nanti akan dilihat dalam bentuk keadaan simptom dari gejala-gejala hipertensi portal. Fibrosis itu sendiri sejak tahun 1999 dikatakan sudah reversible. Demikian juga pada tahun 2005 berdasarkan penelitian atau studi-studi yang telah dilakukan dan meningkatnya teknologi, sirosis juga dikatakan bisa reversible sejak tahun 2005.
Di sini kita bisa lihat bahwa perkembangan suatu keadaan hati normal kemudian dilakukan atau terjadi kerusakan injuri yang berkepanjangan, ini akan menyebabkan perubahan hati normal menjadi fibrosis tahap awal. Hal ini dimulai dengan adanya perubahan inflamasi, kemudian terjadi deposisi matrik, kematian sel parenkim, dan angiogenesis. Dari tahap awal fibrosis ini, regresi maupun resolusi itu sebenarnya bisa terjadi menjadi normal kembali apabila perubahan-perubahan yang inflamasi, deposisi, maupun kematian sel dan angiogenesis ini diperbaiki. Namun apabila keadaan terus berlanjut, hal ini akan mengarah ke suatu keadaan sirosis, di mana terjadi gangguan arsitektur, hilangnya fungsi dari hati itu sendiri, dan terjadi regenerasi hepatosit yang berlebihan. Perkembangan dari hati yang normal menjadi sirosis sebenarnya membutuhkan jangka waktu yang lama. Hal ini bisa sampai 5-50 tahun. Untuk suatu hati normal atau suatu hati yang mengalami injuri kronik, untuk mengalami fibrosis sebenarnya membutuhkan waktu 5 sampai dengan 15 tahun. Sementara pada saat tahap early fibrosis terjadi, kejadian sirosis ini bisa terjadi 3-5 tahun. Kalau keadaan dari sirosis ini tidak diperbaiki, hal ini bisa menyebabkan suatu keadaan seperti perubahan dari sel-sel kanker menjadi hepatoselular karsinoma, dan hal ini memang membutuhkan transplantasi hati biasanya. Ataukah suatu komplikasi yang lebih berat, dalam hal ini terjadi gagal hati dan adanya tekanan hipertensi portal. Namun dengan adanya perkembangan teknologi dan obat-obatan yang lebih baik, sirosis ini dapat dilakukan regresi dan resolusi, sehingga perkembangan untuk komplikasi yang terjadi pada pasien-pasien dengan penyakit hati kronik dapat kita hindari dengan cara mengobati penyebab dari penyakit hati itu sendiri, ataukah dengan melakukan terapi sel atau obat-obatan yang memperbaiki fibrosis hati. Secara patologi, ini gambaran dari liver cirrhosis kita bagi menjadi 3. Jadi ada dalam bentuk mikronodular, makronodular, dan campuran. Kalau mikronodular, nodul umumnya kecil-kecil, dan ini biasanya terjadi dengan penyebab akibat alkohol, hemakromatosis, atau karena obstruksi dari ductus biliaris. Sementara bentuk dari makronodular umumnya nodulnya berukuran besar dan disebabkan lebih banyak oleh viral dan autoimun. Kemudian yang campuran ini terdiri dari mikro dan makronodular, umumnya akibat karena superinfeksi virus ataupun gangguan sirkulasi atau proses autoimun itu sendiri. Secara gambaran klinis, sirosis hati itu kita bagi menjadi 2, sirosis kompensata dan dekompensata. Sirosis kompensata umumnya datang dengan tanpa keluhan, ataupun kalau dengan keluhan datang dengan rasa lemas atau tidak nyaman, terutama di daerah perut. Kemudian gejala yang paling minimal yang biasa dirasakan pasien adalah gangguan tidur. Kemudian tanda-tanda pemeriksaan fisik yang paling minimal yang bisa kita dapatkan di sini kita lihat adalah gambaran eritema palmaris. Itu gambaran tanda-tanda awal dari sirosis. Saya harap teman-teman di sini bisa memperhatikan tangan dari pasien ini ya. Jadi terjadi gangguan vaskularisasi akibat estrogen yang berlebihan dari produksi hati itu sendiri, sehingga terjadi hipermetabolisme yang berlebihan, mikrosirkulasi ke vaskular pembuluh darah kecil, terutama di hati itu mengalami dilatasi. Jadi akan kita lihat tanda-tanda kemerahan terutama di daerah hipotenar dan tenar, dan juga ujung-ujung. Di tengah ini biasanya tidak mengalami warna kemerahan. Kemudian tanda-tanda dekompensata umumnya kita semua pasti sudah bisa mengakses pasien seperti ini datang dengan asites,
80% pasien kemudian datang dengan perdarahan gastrointestinal, icterus, dan gambaran gangguan kesadaran seperti ensefalopati hepatikum disertai dengan gangguan malnutrisi dan gangguan dari otot itu sendiri. Dan yang penting kita perhatikan bahwa pada pasien-pasien dengan sirosis dekompensata, gangguan sirkulasi yang biasanya terjadi adalah dalam bentuk hipotensi dan takikardi. Jadi mungkin di sini kita bisa itu bahwa kalau pasien-pasien sirosis hipotensi itu merupakan mekanisme dekompensasi dari penyakit sirosisnya itu sendiri akibat hipertensi portal. Jadi untuk tata laksana sebaiknya kita harus memperhatikan baik-baik apakah pengaruh hipotensinya ini memang karena ada shock ataukah memang pengaruh dari penyakit livernya itu sendiri. Sehingga pasien-pasien dengan sirosis hati tidak kita berikan cairan secara berlebihan karena malah akan mencetuskan tekanan portal yang tinggi. Untuk pemeriksaan laboratorium, umumnya dalam bentuk pemeriksaan SGOT, SGPT, untuk tanda-tanda virus sirosis dikatakan SGPT lebih tinggi dari SGOT, namun pada keadaan tahap sirosis yang decompensated yang lanjut, umumnya SGOT lebih tinggi dibanding SGPT. Bagaimana mendiferensial diagnosis dengan alkoholik sirosis yang juga memang dengan SGOT dan SGOT yang lebih meningkat. Jadi kalau rasio dari SGOT SGPT lebih dari 2 kali itu adalah tanda-tanda dari sirosis hati. Kemudian parameter yang lain adalah parameter kolestasis. Ini kita bisa lihat terutama pada pasien-pasien dengan sirosis biliaris, biasanya parameter alkali fosfatase dan gamma GT mengalami peningkatan disertai dengan peningkatan bilirubin, kemudian kolinesterase, peningkatan dari fungsi sintesis hati seperti prothrombin time dan albumin. Kemudian juga ada peningkatan dari gamma globulin. Kemudian dari darah rutin akan kita lihat gambaran anemi dalam bentuk normo atau makrositik. Dapat kita juga lihat gambaran leukopeni maupun trombositopenia akibat hiperserenisme. Ini beberapa tambahan pemeriksaan yang biasa kita lakukan pada pasien-pasien, terutama mereka yang mengalami gangguan ensefalopati, tapi dikatakan bahwa pemeriksaan amonia tidak selamanya berkorelasi dengan tanda-tanda dari gejala hepatik ensefalopatikum itu sendiri. Untuk tata laksana sirosis kompensata, ini yang pertama ya sebagai penyebab dari penyakit kronik itu sendiri harus kita cegah atau kita terapi seperti misalnya penyebabnya karena virus hepatitis, kita bisa berikan antiviral. Kemudian yang lain adalah deteksi tanda-tanda dekompensasi. Itu penting untuk menilai nanti prognosis dari pasien itu sendiri melalui tadi tanda-tanda gejala klinis maupun pemeriksaan fisik dan pemeriksaan lab, kemudian nutrisi yang adekuat perlu diberikan pada pasien-pasien yang masih dalam tahap kompensata dengan pemberian makanan yang multiple per hari, termasuk makan pagi dan snack pada malam hari. Dan yang paling penting adalah melakukan terapi untuk menginterupsi fibrogenesis dan resorpsi dari fibrosis itu sendiri agar supaya tidak terjadi keadaan di mana akan terjadi sirosis dekompensata tahap lanjut. Untuk terapi sirosis dekompensata itu sendiri, manajemen terutama dilakukan untuk komplikasinya. Jadi jarang pasien datang dengan asesmen sirosis, tapi untuk dekompensata, tapi umumnya datang dengan komplikasi, misalnya karena perdarahan, karena ada asites, karena hepatik ensefalopati. Ini adalah 3 keadaan yang paling banyak ditemukan sehari-hari. Kemudian untuk treatment selanjutnya adalah transplantasi hati. Prognosis untuk pasien sirosis hati itu sendiri ini menggunakan parameter salah satunya yang tadi survival, terutama yang pasien dekompensata adalah kelas Child-Pugh.
Jadi di sini ada 5 parameter yang kita gunakan, yaitu dari gambaran klinis, ada asites atau tidak, kemudian ada ensefalopati atau tidak, kemudian pemeriksaan laboratorium seperti albumin, bilirubin, dan prothrombin time yang menggambarkan gangguan dari kolestasis ataupun gangguan dari sintesis hati yang merupakan salah satu faktor prognosis yang kurang baik apabila terjadi perubahan dari marker-marker ini. Dikatakan bahwa kalau child PAH ini 1 tahun survival ini cukup bagus sampai 100%. Kemudian kalau child C ini 1 tahun untuk survivalnya hanya 45%. Sehingga pasien-pasien dengan datang dengan child PAH C kita harapkan bisa kita lakukan tata laksana dari marker-marker yang ada dari parameter child PAH ini sehingga bisa mengurangi korelasi child PAH class prognosisnya menjadi lebih baik, menjadi child PAH B atau A. Kemudian child PAH ini juga dilakukan untuk penilaian dari mortalitas operasi abdomen. Misalnya kalau kita dapatkan child PAH A, untuk mortalitas ini hanya 10%, tapi kalau ternyata pada pasien tersebut kita dapatkan child PAH C, mortalitas untuk pembedahan abdomen itu bisa sampai 82%. Selain tadi yang sudah disebutkan, MEL score, model end stage liver disease, itu umumnya digunakan untuk penilaian prognosis ataukah survival pada pasien-pasien yang menjalani transplantasi hati, di mana kalau nilai MEL score lebih dari 20 berhubungan dengan lebih 50% angka mortalitas. Sehingga deteksi untuk sirosis kompensata lebih awal ini sangat diperlukan, terutama untuk penilaian liver fibrosisnya itu sendiri yang akan menentukan bagaimana manajemen dan survival pada pasien-pasien sirosis hati. Kita lihat di sini beberapa biomarker dari liver fibrosis yang bisa kita gunakan baik secara invasif maupun non-invasif. Untuk saat ini pemeriksaan biomarker fibrosis hati menggunakan biopsi hati sudah mulai jarang dilakukan. Ini hanya diindikasikan pada keadaan-keadaan di mana diagnosis ini sangat tidak mendukung dengan diagnosis klinis kita. Beberapa penanda dari darah ini bisa kita lakukan pemeriksaan, jadi ada marker secara tidak langsung, ini adalah fungsi-fungsi hati yang bisa kita periksa sehari-hari. Ini adalah marker secara tidak langsung dengan penilaian kolagen, glicoprotein, atau sitokain, ataukah kombinasi dari marker-marker direct dan indirect dalam bentuk scoring. Di antara beberapa scoring tersebut, ada 4 scoring yang memang tervalidasi dengan baik dan sering digunakan dan sangat praktis. Ini scoring-scoring ini juga masuk ke dalam guidelines internasional baik dari Eropa, Amerika, sampai Asia Pasifik. Adapun serum marker yang kita bisa nilai untuk penilaian fibrosis hati dalam diagnosis sirosis adalah APRI, ini menggunakan SGOT dan trombosit, di mana mereka marker ini mempunyai sensitivitas spesifitas yang cukup bagus, terutama untuk pasien-pasien sirosis dengan nilai cut-off lebih dari 1. Kemudian FIB4 ini digunakan terutama pada pasien-pasien hepatitis B dan NAFLD. Ini juga mempunyai sensitivitas dan spesifitas yang cukup bagus untuk mengakses sirosis. Naval Fibrosis Score atau NFS ini digunakan untuk pasien-pasien non-alkoholik fatty liver disease yang sirosis. Ini dengan sensitivitas spesifitas juga yang cukup bagus. Sementara untuk fibrotest sendiri, ini adalah marker paten yang memang termasuk cukup mahal sebenarnya, tapi
mempunyai sensitivitas spesifitas yang cukup bagus untuk mengakses sirosis, terutama pada pasien-pasien hepatitis B. Untuk penilaian non-invasif lain adalah dengan menggunakan penilaian kekakuan hati. Penilaian kekakuan hati ini sebenarnya merupakan pemeriksaan fisik yang memang sangat cukup dekat untuk mendeteksi adanya liver fibrosis. Di sini ada 4 pemeriksaan tes kekakuan hati, yaitu transient elastografi, acoustic radiation force impulse atau RV, 2D SWL, dan MRE. Untuk 3 ke bawah ini biasanya dilakukan pada radiologi. Untuk hepatologi biasanya kita melakukan pemeriksaan transient elastografi. Di sini pemeriksaan-pemeriksaan keempat ini sangat sensitif dan spesifik, terutama untuk pasien-pasien yang akan kita nilai apakah benar-benar sirosis hati atau tidak. Jadi untuk transient elastografi itu sendiri, ini banyak kategori etiologi penyakit yang bisa kita nilai dari pemeriksaan ini. Seperti tadi disampaikan bahwa progresi dari fibrosis hati itu sendiri bisa kita lakukan regresi, yaitu dengan cara menekan pengeluaran dari stres oksidatif, dengan cara menekan pengeluaran dari faktor-faktor growth factor yang nantinya akan mengaktifkan hepatic stellata cell. Hepatic stellata cell ini sendiri merupakan komponen yang penting dalam kejadian liver fibrosis yang nanti pada akhirnya bisa mengarah ke sirosis hati apabila perubahan dari hepatostellata cell ini menjadi myofibroblas yang berlebihan. Tetapi apabila dilakukan tidak dilakukan inaktivasi dari hepatic stellata cell, kemudian kita lakukan perbaikan dari apoptosis myofibroblas dan perbaikan remodeling dari extracellular matrix, keadaan ini bisa kita cegah. Jadi ini beberapa obat-obat antifibrotik dengan target seperti yang saya sebutkan di atas. Jadi ini obat-obat yang terbaru dan sudah mulai dilakukan penelitian kliniknya. Mulai dari penekanan dari tumor growth factor, kemudian memperbaiki apoptosis atau menenangkan aktivasi dari myofibroblas, menurunkan oksidatif stres, ataukah menurunkan timbunan dari trigliserida dan fatty acid ester, ini terutama pada pasien-pasien non-alcoholic fatty liver disease. Tidak hanya obat-obat antifibrosis secara kimiawi yang bisa kita lakukan. Obat-obat tradisional Chinese medicine juga merupakan salah satu pilihan obat dalam memperbaiki fibrosis hati. Meskipun mereka mempunyai filosofi yang berbeda antara obat-obat kimia yang kita sebut sebagai obat barat maupun obat tradisional Chinese medicine ini. Ini salah satu studi yang kolaborasi antara obat-obatan Cina dan obat-obatan Barat dengan menggunakan albumin dan kemudian menggunakan herbal yang mengandung salvia, astragalus, dan sphattolobus. Jadi ini adalah eksperimental yang menggabungkan antara obat-obatan Barat kimia dan obat-obatan herbal Cina. Di sini dengan adanya teknologi yang mampu mengkolaborasikan antara obat-obat tradisional China medicine dan obat-obat Barat, beberapa penelitian juga sudah dikeluarkan mengenai kolaborasi obat-obat ini. Ini beberapa mekanisme kerja dari obat-obatan tradisional Chinese medicine dengan cara memperbaiki makrofag, kemudian dengan cara bekerja mengurangi aktivitas dari hepatic stellata cell dan juga mengurangi
kerusakan dari hepatosit itu sendiri yang semuanya ini digunakan sebagai obat pada penyakit hati kronik. Ini adalah contoh obat-obatan herbal yang digunakan untuk penyakit hati kronik. Ini mungkin Silimarin banyak sudah kita dengar ya. Ini adalah yang paling banyak digunakan sebagai hepatoprotektor, kemudian glisirisin, dan satu obat yang digunakan atau yang sekarang nanti akan kita bahas di sini adalah komponen dari 861 yang mengandung 10 macam herbal dan 3 diantaranya merupakan herbal yang disebut sebagai obat raja di Cina. Jadi ini ada satu jurnal yang membahas mengenai manfaat dari komponen 861 atau dengan kata lain AHFC ini pada hepatic stellata sel manusia. Jadi di sini dikatakan bahwa komponen dari AHFC ini sendiri bekerja untuk meregulasi atau mengatur ekspresi kadar sintesis kolagen dan degradasi melalui genetik. Dan hal ini membuktikan sebagai efek antifibrosik untuk AHFC itu sendiri. Di sini kita lihat gambaran dari ketidakseimbangan antara sintesis fibrogenesis dan degradasi fibronilisis. Apabila lebih banyak terjadi fibrogenesis, kejadian fibrosis ataupun sirosis itu bertambah berat. Di sini AHFC itu sendiri atau komponen 861 ini memperbaiki keseimbangan antara matriks ekstraseluler fibrogenesis dan fibrolisis. Ini adalah studi yang menggunakan komponen 861. Jadi ada 3 studi berdasarkan animal experiment dan clinical study, open clinical trial, dan double blind clinical trial menggunakan standar biopsi hati sebagai kontrol pada pasien dengan melihat perubahan liver fibrosis. Jadi ini adalah penelitian dari tikus untuk melihat efek dari komponen 861 itu sendiri, di mana total kolagen konten ini yang diinduksi oleh albumin dalam bentuk hidroksiprolin, ini adalah merupakan marker dari beratnya kolagen atau beratnya fibrosis hati ini meningkat 5 kali lipat, kemudian diberikan terapi komponen 861 pada terapi 2 bulan sampai 4 bulan, di sini terjadi penurunan dari total kolagen konten sendiri. Kemudian penelitian open trial ini yang menggunakan biopsi hati, ini jadi dilakukan terapi 6 bulan dengan pemberian AHFC, kemudian dilihat perbaikan secara histopatologi. Beberapa pasien-pasien terlihat perubahan dari struktur lobus hepatik ini menjadi bentuk normal kembali. Kemudian melalui pemeriksaan USG juga dilihat pada pemberian AHFC 2 tahun 61,9% terjadi penurunan diameter dari vena porta yang merupakan tanda dari hipertensi portal, dan ditemukan juga penurunan dari bentuk perubahan pembesaran limpa sebesar 40,7% setelah terapi komponen 861. Ini penelitian clinical trial secara double blind pada pasien-pasien fibrosis dan sirosis tahap awal hepatitis virus B menggunakan terapi dari komponen 861 selama 24 minggu, kemudian dinilai penanda serum marker fibrosis hatinya
yang dievaluasi berdasarkan biopsi hati. Ternyata di sini setelah pemberian 24 minggu terjadi perubahan dari skor inflamasi hati itu sendiri, kemudian jumlah dari kolagen hepatit, dan begitu juga dari fibrosis hati itu sendiri skor. Di sini terlihat bahwa AHFC itu bisa memperbaiki kejadian fibrosis hati sebanyak 52% dibanding dengan kontrol berdasarkan biopsi hati. Ini penanda fibrosis marker itu sendiri, di mana dengan pemberian AHFC selama 24 minggu, terjadi penurunan dari matriks metaloproteinase dan TIMP, begitu juga dengan rasionya. Hal ini menandakan terjadi perbaikan dari fibrosis hati itu sendiri. Demikian juga proliferasi yang langsung dilihat pada sel hepatik stellata, efek dari komponen 861 itu sendiri pada saat pemberian 3 hari sampai dengan 7 hari, di mana pada saat hari ke-7 terjadi penurunan sebanyak 35% dibanding dengan kontrol. Secara garis besar bahwa mekanisme dari komponen 861 ini memang sangat multi kompleks ya untuk tata laksana perbaikan liver fibrosis hati. Tapi secara sederhana bahwa mekanisme obat CPD atau komponen 861 ini bekerja terutama pada ekspresi messenger NRA kolagen sintesis yang berhubungan dengan gen dari hepatic stellata cell, yang pada akhirnya akan menekan berbagai macam mediator-mediator matriks metaloproteinase. Maaf. Jadi ini komponen CPD 861 ini merupakan salah satu terapi pada penyakit hati kronik yang masuk ke dalam clinical study yang divalidasi. Jadi efek dari komponen 861 ini terutama pada sirosis tahap awal dan fibrosis hati pada pasien-pasien hepatitis virus B, di mana dia akan memperbaiki fungsi hati, memperbaiki fibrosis marker, dan juga mengurangi inflamasi dan nekrosis staging. Ini salah satu penelitian di Indonesia mengenai terapi komponen 861 yang dilakukan oleh guru kami, Prof. Nurul Akbar di hepatologi. Jadi ini ada 22 pasien yang dilakukan pemeriksaan fibroscan untuk mengevaluasi perbaikan dari regresi liver fibrosis itu sendiri. Di sini terlihat bahwa pada 81% kasus terjadi perbaikan dari kekakuan hati. Kekakuan hati ini ditandai oleh menurunnya nilai dari pengukuran fibroscan itu sendiri. Kemudian sebanyak 54,5% ini terdapat penurunan dari kekakuan hati disertai dengan tingkat fibrosis hati juga yang mengalami penurunan menjadi F0 ataupun F3 ke bawah. Dan hanya 9,1% yang masih menetap dengan pemberian AHFC selama 3 bulan. Saya akan menyampaikan studi awal di kami di Makassar mengenai pemberian komponen 861 sebagai terapi tambahan pada pasien sirosis hati. Jadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efikasi dari herbal komponen 861 ini dalam perbaikan fibrosis hati dengan cara melihat penurunan dari
kekakuan hati ataukah bahwa akan kita dapatkan staging yang di mana tidak terlihat lagi fibrosis hati dibanding dengan terapi. Adapun subjek dan metode ini menggunakan 38 pasien sirosis hati yang di-assessment berdasarkan gambaran klinis, pemeriksaan laboratorium, dan pemeriksaan radiologi yang mendapatkan herbal komponen 861 3 kali seminggu. Kemudian kekakuan hati ini kita menggunakan transient elastografi, salah satu pemeriksaan liver fibrosis, untuk menentukan regresi dari fibrosis hati berdasarkan etiologi yang di-follow up dalam bulan ketiga sampai bulan ke-15 tadi. Transient elastografi ini kita kategorikan menjadi F0, F1, kalau nilai kurang dari 7 kPa, kita sebut sebagai tidak ada fibrosis. Kemudian fibrosis yang signifikan kalau nilai angka 7 sampai 10,1, F2, F3, sementara untuk presirosis lebih dari 10 kPa dan untuk sirosis itu sendiri lebih dari 11 kPa. Ini tergantung dari scoring card. Ini gambar pemeriksaan fibroscan. Ini saya pikir ini tersedia di rumah sakit sekarang ini merupakan salah satu pemeriksaan non-invasif untuk deteksi sirosis dini. Ini scoring card yang kita gunakan, jadi nilai KPA masing-masing tergantung dari etiologi pasien-pasien penyakit hati kronik. Ini karakteristik pasien. Jadi rata-rata berusia 50 tahun, yang paling muda berusia 18 tahun, yang paling tua berusia 76 tahun, dengan lebih banyak laki-laki, dan etiologi ternyata lebih banyak non-alcoholic fatty liver disease kemudian yang kedua adalah hepatitis virus B. Beberapa pasien juga mempunyai etiologi yang bercampur antara virus hepatitis B dan non-alcoholic fatty liver disease. Laboratorium rata pasien ratanya masih dalam batas yang mulai ada sedikit penurunan dengan minimal 91.000 dan paling tinggi 402.000 jumlah trombosit. Albumin rata 3,8 dengan kadar SGT-SGPT memang yang rata-rata meningkat pada pasien, disertai dengan minimal peningkatan dari rata dari bilirubin. Di sini ada satu pasien dengan bilirubin yang sangat tinggi, 10,5, ya, karena dia mulai masuk ke akut liver failure. Kemudian dengan INR International Normalized Ratio sebagai penanda koagulopati, ini memang rata-rata pasien sudah mulai ada peningkatan. Rata-rata kekakuan hatinya adalah 20,6, paling tinggi adalah 67,8. Kemudian staging fibrosis yang kita pakai pada pasien yang menggunakan AHFC adalah mereka dengan staging presirosis maupun yang sirosis, dengan jumlah yang paling banyak adalah pada staging sirosis sebanyak 27 orang. Dari jumlah pasien-pasien ini, mereka umumnya juga bersama-sama dengan komorbid yang lain, biasanya sudah dengan diabetes mellitus, dislipidemia, dan CAD. Ini adalah follow up dari dua kelompok staging tadi. Ini staging F3, F4 atau presirosis. Setelah diberikan treatment HFC selama ini 3 bulan, kita lihat memang terjadi perubahan penurunan dari nilai kekakuan hatinya yang cukup baik, saya lihat di sini. Kemudian selanjutnya setelah 6 bulan ada beberapa pasien juga mulai lebih baik penurunannya. Kalau untuk pada pasien dengan staging F4 atau sirosis hati, memang rata-rata ditemukan penurunan dari nilai kekakuan hatinya ini pada 3 bulan pertama. Ini yang paling banyak, sebanyak 22 orang ditemukan penurunan kekakuan hati.
Kemudian tabel ini memperlihatkan bagaimana staging dari sirosis atau F4 itu menurun menjadi staging yang tanpa fibrosis atau F0, F1. Ini dicapai bisa pada bulan ketiga, bulan ke-6, bulan ke-9, sampai bulan ke-12 dengan pemberian AHFC. Kemudian untuk staging yang F3, F4 presirosis ini juga kita temukan pada 4 kasus ya terjadi penurunan menjadi tanpa fibrosis. Ini mulai pada bulan ketiga, bulan ke-6, dan bulan ke-9. Ini hasil dari pengukuran kekakuan hati. Jadi dari hasil studi 38 pasien, sekitar 32% masih dengan tahap F4 atau sirosis. Jadi di sini didapatkan bahwa penurunan kekakuan hati dengan staging yang juga menurun ditemukan pada 65% kasus. Kemudian mereka yang tanpa regresi sebanyak 13,2% pasien. Ini grafik pemeriksaan laboratorium pada pasien yang diberikan HFC sebelum dan sesudah. Di sini terlihat bahwa jumlah trombosit terlihat cukup meningkat ya dibanding sebelum terapi. Demikian juga terjadi perbaikan dari fungsi hati itu sendiri. Begitu juga pada pemeriksaan biokimia fungsi hati yang lain seperti albumin terjadi peningkatan cukup peningkatan sedikit ya. Bilirubin terjadi penurunan, begitupun juga penanda faktor koagulasi dari pasien liver cirrhosis. Secara kesimpulan bahwa studi ini memperlihatkan bahwa terapi dari komponen 861 dapat mencapai regresi lebih dari 60% liver fibrosis, terutama pada bulan ketiga, dan sebanyak sepertiga kasus liver cirrhosis mempunyai dapat mencapai keadaan di mana tidak tampak fibrosis di akhir terapinya. Dan semua pasien mendapatkan perbaikan dari biokimia fungsi hati, termasuk peningkatan dari kadar trombosit. Jadi secara kesimpulan bahwa AHFC ini dapat memperbaiki keseimbangan antara sintesis matriks ekstraseluler dan dengan cara meningkatkan degradasi ekstraseluler matriks. Hal ini kita bisa lihat tadi pada studi klinis pasien terjadi progresif penurunan dari kekakuan hati dan juga staging dari fibrosis hati itu sendiri. Ya, terima kasih.